Tadi habis. Nih. Kemana ini? Ya. Suapin ya. Itu sih caganya tuh. Gimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan yanfa'una dunyana wa ukhrana ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Insyaallah di pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran, akan melanjutkan tafaqquh fid din, melanjutkan memahami agama ini. Yang mana ketika seseorang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ilmu agama, untuk memahami agama, maka itu merupakan sebuah tanda kebaikan dan hendaknya seorang muslim sungguh-sungguh dalam hal tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Salih Al-Utsaimin ketika beliau mengatakan, "Famata wuffiqal 'abdu ila ma yanfa' yahris 'alaih." Kapan saja seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang bermanfaat, maka hendaknya dia semangat. Nah, jadi hendaknya kita tingkatkan lagi semangat kita dalam mempelajari agama ini. Nah, kita langsung masuk saja hari ini kepada materi baru. Sebelumnya kita sudah membahas tentang cara membaca alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Kita juga sudah mempelajari membaca huruf-huruf muqatta'ah di awal surat, alif lam mim shad dan semisalnya. Kemudian terakhir kita sudah sampai kepada tanda-tanda waqaf di Al-Qur'an. Kalau tanda mim maka dia lazim, harus berhenti. Kalau tanda jim maka dia jaiz. Boleh berhenti, boleh juga disambung. Nah, pada hari ini kita akan lanjut kepada cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat. Cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat. Nah, baik. Cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat. Sebelum seseorang membaca Al-Quran, diwajibkan membaca isti'adzah. Nah, diwajibkan seseorang membaca isti'adzah, yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara lafaznya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini salah satu di antara bentuk isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah. Jadi bisa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini yang pendeknya. Ada juga yang versi atau lafaz yang lengkap, a'udzubillahi samiyal alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, itu yang lengkapnya. Hanya saja yang masyhur dan ma'ruf yang dikenal oleh masyarakat kita, yang dikenal oleh kaum muslimin, isti'adzah adalah lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kenapa seseorang ketika membaca Al-Quran diwajibkan membaca isti'adzah? Karena ini merupakan perintah dari Allah. Fa'idza qara'tal Qur'an, apabila engkau membaca Al-Quran, fasta'idz billah. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka fasta'idz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim. Kalau baca Quran. Di sini berarti kalau akan atau kalau telah? Kalau akan. Nah, kalau engkau ingin baca Al-Quran, maka isti'adzah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Sehingga seseorang atau seorang muslim ketika dia akan mulai membaca Al-Quran, dia mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir. Karena di sini fasta'idz adalah perintah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Nah, kemudian dan Rasulullah SAW
ketika membaca Al-Quran, beliau membaca basmalah pada setiap awal surat. Nah, beliau membaca basmalah setiap awal surat kecuali surat At-Taubah. Jadi, setiap awal surat semuanya dimulai dengan basmalah kecuali surat At-Taubah. Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga harus membedakan ada namanya basmalah, ada namanya bismillah. Kalau bismillah hanya bismillah saja. Kalau basmalah maka yang dimaksud adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa di surah At-Taubah tidak ada basmalah? Maka di sini para ahli ilmu berbeda pendapat. Kenapa di surat At-Taubah ini tidak ada Bismillahirrahmanirrahim? Para ahli ilmu berbeda pendapat. Sebagian mengatakan karena surat At-Taubah masih satu isinya dengan surat Al-Anfal. Sehingga tidak difasel, tidak dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian lagi mengatakan karena isi dari surat At-Taubah adalah bara'ah, berlepas diri. Nah, bahkan di awal ayatnya bara'atun minallah, Allah berlepas diri. Bara'atun minallahi wa rasulih. Allah berlepas diri dan Rasulnya pun berlepas diri dari orang-orang yang akan disebutkan oleh Allah di surat Al-Anfal ini. Nah, dari orang musyrik, dari orang kafir dan semisalnya. Nah, baik. Sekarang kita masuk cara membacanya. Jadi ini terkhusus di mana? Di awal surat. Nah, jadi ketika kita mulai cara baca isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini pertama, kemudian lanjutkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian baru masuk ayat pertama. Seperti itu. Nah, cara bacanya kata beliau di sini ada 4 cara. Cara bacanya ada 4 cara. Nah, yang pertama, adalah dibaca dengan memisah semuanya, dipisah semuanya. Jadi yang pertama adalah dipisah semuanya. Jadi auzubillah dulu, berhenti, auzubillahi minasyaitonirrajim, berhenti. Ada pemisahan. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Kemudian baru masuk ayat pertama, Al-Qari'ah. Baik, kita baca. Jadi bacanya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Al-Qari'ah. Nah, ini pisah semuanya. Cara baca dengan memisah semuanya. Yang kedua, caranya adalah menyambung isti'adzah dengan basmalah dan memisahkannya dengan awal surat. Jadi disambung antara isti'adzah dengan bismillah. Lihat di sini, maka di sini dibaca harokat di jimnya. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nah, jadi tadi disambung dulu antara A'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-Qari'ahnya dipisah. Masih tidak satu nafas. Kita ulangi sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Seperti itu. Ini cara yang kedua. Nah, kemudian cara berikutnya, cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga adalah menyambung basmalah dengan awal surat. Kalau tadi auzubillah dengan bismillah. Kalau sekarang bismillahnya dengan al-qari'ah dan auzubillahnya dipisah. Nah, jadi di sini bismillahnya atau basmalahnya afwan, basmalahnya disambung. Basmalahnya disambung dengan awal surat. Nah, menyambung basmalah dengan awal surat. Nah, berarti yang dipisah apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim dipisah. Jadi berarti dulu kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Maka di sini apa? Ar-Rahim
dibaca harokatnya. Harokat mi-nya dibaca Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Kita ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Ini cara yang ketiga. Nah, berikutnya disambung semuanya dari a'udzubillah sampai awal surat. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Jadi ini semua dibaca harokat akhirnya. Nah, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Nah, jadi ini cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat. Yang pertama dipisah semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, isti'adzah dengan basmalah disambung. Awal suratnya dipisah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Yang ketiga, a'udzubillahnya sendiri, basmalah dengan awal suratnya disambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Yang keempat, caranya disambung semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nah, sampai sini jelas? Habis ini kita baca satu persatu insyaallah. Baik. Eh, Abu Ibrahim, ada Abu Ibrahim? Nah, Ustaz, ada Ustaz. Ya. Silakan cara yang pertama dipisah semua Abu Ibrahim. Dari yang pertama dari Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nah, Jamil. Yang kedua, isti'adzah dengan basmalah disambung, awal suratnya dipisah. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nah, ini perhatikan di sini semuanya. Ya. Rojimi, mi-nya nggak panjang. Sehingga rojimi, bismillah. Soalnya. Diulang. Rajimi. Mi-nya tidak panjang, hanya satu harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Nah, Ustaz. Diulang atau lanjut Ustaz? Diulang dulu. Ulang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nah, Gitu Ustaz. ya, betul. Yang ketiga, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahimil Qari'ah. Nah, Jamil. Yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahimil Qari'ah. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan Pak Alif, ada Pak Alif Azhar. Ya, ada Ustaz. Ya. Silakan pertama dipisah semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nah, yang kedua, isti'adzah dengan basmalah disambung, awal suratnya dipisah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة Nah, yang ketiga menyambung basmalah dengan awal surat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة Yang terakhir disambung semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya ada Pak Alex. Silakan Pak Alex. 6 Ustaz. Yang pertama. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Ya. Berikutnya yang kedua menyambung isti'adzah dengan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Bisa diulang Pak Alex tadi ketika rojimi jangan sampai putus ya. Langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Langsung seperti itu. Ya. Diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nah, Pak tadi mungkin PR-nya sama seperti Abu Ibrahim tadi di awal. Rojimi, mi-nya nggak panjang. Jadi langsung rojimi bis seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa diulang lagi? Ulang Ustaz ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nah, nanti mungkin di sini lebih diperhatikan lagi ya. Mungkin karena baru ya, masih baru. Mungkin baru pertama Ya. kali nyambung ini ya. Nah, jadi ketika baru pertama kali nyambung mungkin masih agak bingung menyambungnya. Tapi nanti insya Allah rojimi bismillah langsung seperti itu. Ya, 6 Ustaz. silakan yang ketiga menyambung basmalah dengan awal surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nah, berikutnya disambung semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nah, Masya Allah, barakallah fiik. Berikutnya di sini yang baca Pak Budi. Pak Budi ada Pak Budi? Nah, Ustaz. Ya, silakan Pak. Mulai Ustaz ya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nah, Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارئة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارئة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارئة. Nah, Masya Allah, barakallah fiik. Berikutnya Pak Diki. Ada Pak Diki? Ada Ustadz, baru Ya, join di perjalanan di mobil. bisa ikut serta nggak Pak? Saya coba Ustadz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Qari'ah. Nah, Masya Allah. Berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nah, berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nah, terakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة Nah, mungkin tadi ketika roji mi-nya dijelaskan ya, asrohnya. Roji mi. Seperti itu. Rojimis Rojimi bis gitu saja. Nah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Mi bismi. Seperti itu. Mungkin Ulang bisa Ustaz. sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم apa Ustaz ulang Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kemudian Pak Maman. Silakan Pak Maman. Ya, nah Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة. Berikutnya. Lanjut Ustaz. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة Nah, terakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kemudian terakhir Pak Anto ya ini ya. Pak Supriyanto. Silakan. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Dengar Ustaz? Ya, kedengaran. Silakan Pak. Yang pertama dipisah semua. Ini AU juga kan Ustaz? Ya, Ini. betul. Alhamdulillah. Ini kepotong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nah, bagus. Yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nah, yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, apa Ustaz? Nyambung ya Ya, saya? ya, sama. Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Nah, Oh, Masya Allah. iya Ustaz ya. Benar. Rahimil. Ulang Ustaz ya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Hi-nya terpanjang. Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Rahimil Rahimil qari'ah. qari'ah. Nah, Oh, apa Ustaz? ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Qari'ah. Qari'ah, afwan. Ini salah ini. Salah Ah, cetak.
Qari'ah, Ini qari'ah. kasar Ustaz. Ini salah cetak sebenarnya Oh, bukunya. salah catat. Wah, makanya dari tadi anak ini. Qari'ah. Ulang Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Nah, Jamil, barakallahu fiik. Nah, eh, sekarang mungkin ada satu yang kelewat beliau di sini nanti terkait ini kan di awal surat memakai basmalah. Akan tapi di tengah surat bagaimana memakai basmalah atau tidak? Maka ini lebih kepada pemahamannya. Pemahaman yang membaca. Ini faedah penting yang sering luput karena adapun basmalah di tengah surat kata Imam Asy-Syatibi khuyyira man tala. Orang yang membaca dikasih pilihan. Kalau ingin memakai bismillah silahkan. Kalau tidak memakai bismillah pun tidak masalah. Misalnya kita mulai di Innalil muttaqina mafaza di surat An-Naba. Itu kan ayat 31. Maka dia boleh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza. Boleh tidak memakai basmalah. Tapi kalau dia memakai basmalah pun tidak mengapa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Jadi pengucapan atau membaca basmalah di tengah surat maka khuyyira man tala kata Imam Asy-Syatibi. Orang yang membaca dikasih pilihan. Bahkan terkadang ketika kita mulai membaca di tengah surat, terkadang wajib kita memakai Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini berkaitan dengan pemahaman kita terhadap apa yang kita baca. Contohnya ada ayat dimulai dengan ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Kata para ahli tajwid, ketika seseorang mulai membacanya dari tengah surat dari ayat ini dan semisalnya, maka dia mulai dengan membaca basmalah juga. Setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia wajib membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kalau kita nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, ini artinya kan ayatnya hanya kepadanya, ada kepadanya lah ilmu tentang kiamat kembali. Maksudnya kepada Allah. Kalau kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk yang kepadanya kembali ilmu tentang hari kiamat. Berarti ilmu kiamat ke siapa? Ke syaitan dan ini salah. Nah, dan ini salah. Sehingga ketika di tengah surat, maka dia dikasih pilihan mau dia pakai Bismillahirrahmanirrahim atau tidak. Tapi adapun di awal surat semuanya pakai Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bahkan terkadang di tengah surat ketika kita mulai terkadang wajib mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampai sini paham? Atau ada pertanyaan? Insyaallah paham Ustaz. Karena ini tidak disebutkan di buku ini. Karena ini tidak disebutkan di buku ini. Nah, jadi kalau di tengah surat kita mulai misalkan dari tengah, misalnya Qul huwallahu ahad. Kita mulainya dari Allahus samad misalkan. Tapi kan nggak mungkin sebenarnya. Tapi sebagai contoh aja. Jadi dia mulai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahus samad. Boleh. Atau dia A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad. Maka di sini apa? Khuyira man tala. Dikasih pilihan. Nah, jelas ya? Baik. Benar. Kalau tadi di awal surat. Nah, sekarang kalau tadi antara isti'adzah, basmalah dan awal surat. Kalau sekarang menyambung dua surat. Misalnya kita lagi baca surat ini udah sampai akhir nih. Gimana sih cara bacanya? Nah, bagaimana cara membacanya? Ketika seorang baca Al-Quran hingga selesai membaca satu surat, kemudian berkeinginan untuk menyambung bacaannya dengan surat berikutnya, maka hal itu diperbolehkan.
Bisa dimatikan suaranya mungkin. Nah, adapun menyambung antara surat sebelumnya dengan surat berikutnya ada tiga cara. Menyambung surat sebelumnya dengan surat berikutnya ada tiga cara. Yang pertama caranya adalah dipisah semua. Jadi ada tiga cara untuk menyambung antara dua surat. Untuk membaca antara dua surat ini. Nah, cara yang pertama dipisah semua. Cara pertama dipisah semua. Antara akhir surat sebelumnya, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, dan awal surat dipisah semua. Dan ini cara yang lebih utama. Cara yang lebih utama. Nah, cara yang lebih utama. Contohnya, ketika kita baca misalnya Al-Falaq dan An-Nas. Kira udah di akhir surah Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini cara yang pertama, dipisah semua. Yang kedua, menyambung basmalah dengan awal surat. Menyambung basmalah. Ingat yang disambung basmalah ya. Menyambung basmalah dengan awal surat. Jadi pas kita baca ayat terakhir berhenti. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi yang disambung adalah Bismillahirrahmanirrahim dengan awal surat. Adapun akhir suratnya berhenti. Ini cara yang kedua. Wa min syarri hasidin idza hasad. Akhir suratnya berhenti. Kemudian nanti kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim disambung langsung dengan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, cara yang ketiga yang diperbolehkan adalah disambung semua akhir surat, basmalah dan awal surat. Nah, wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kami ulangi. Jadi disambung akhir suratnya dengan basmalah dan awal surat. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini cara membaca akhir surat dengan awal surat. Nah, sekarang kita baca satu persatu gantian. Sebentar. Kita mulai kalau tadi dari yang paling atas, sekarang dari yang paling bawah. Ya, dari Pak Anto dulu ya. Silakan Pak Anto. Dari Ustaz. Ya, cara yang pertama dipisah semua. Silakan. Dengar tak usahanya Ustaz? Ya, Jelas sekali ujian sini Ustaz. jelas, jelas. Silakan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. nah, Yang kedua Ustaz. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. nah, yang ketiga. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, Jamil. Barakallahu fiik. Silakan Pak Maman berikutnya.
Nah, Ustaz. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, cara yang kedua. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, cara yang ketiga. Silakan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Disambung, daknya dijelaskan. Wa min Hasad. ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Nah, di sini ketika di akhir ayat, di akhir surat, maka harokat terakhirnya dibaca. Kalau ingin cara yang terakhir, harokat terakhirnya ini dibaca karena dia tidak berhenti. Nah, silakan. Nah, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, barakallahu fiik. Silakan Pak Diki berikutnya. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, yang kedua. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Berikutnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Budi, ada Pak Budi Susanto ya? Pak Budi Susanto. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian Pak Budi Darmanto, silakan. Nah, Ustaz. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, jamil, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Alif, silakan Pak Alif. Pak Alif ada? Baik, mungkin Pak Alif belum nyambung ya, lagi. Baik, berikutnya mungkin Pak Alex dulu, silakan Pak Alex. Nah, Ustaz.
ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ومن شر حاسد إذا حسد Bismillah. ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Nah, jamil. Barakallahu fiik. Kemudian Abu Ibrahim, silakan Abu Ibrahim. Nah, Ustaz. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Pak Alif sudah ada? Pak Alif? Baik. Kita sambung dulu ke materi berikutnya. Ini masih berkaitan dengan menyambung akhir surat dengan awal surat. Kalau ini 3 cara yang boleh, maka ada 1 cara yang tidak boleh. Nah, ada 1 cara yang tidak boleh. Nah, sebentar. Nah, 3 cara menyambung yang salah. Cara menyambung yang salah adalah menyambung akhir surat dengan basmalah, kemudian berhenti. Jadi akhir surat disambung dengan basmalah dan berhenti. Hal ini kenapa tidak boleh? Karena dikhawatirkan basmalah menjadi bagian dari ayat pada surat sebelumnya. Padahal basmalah adalah penanda dari awal surat. Seperti itu. Jadi ini cara yang salah adalah wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Berarti di situ qul a'udzu birabbin nas. Ini cara yang salah. Baik. Sehingga cara seperti ini hendaknya dihindari. Cara seperti ini hendaknya dihindari dan ditinggalkan. Baik. Sekarang kita masuk materi baru, yaitu kecepatan ritme membaca Al-Quran. Kecepatan atau ritme dalam membaca Al-Quran. Nah, di sini berkata penulis, hafizahullah, istilah tartil mencakup 3 tingkatan bacaan Al-Quran. Jadi, tartil itu mencakup 3 bacaan. Nah, walaupun ahli tajwid berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwasanya tingkatan bacaan itu sampai 4. Tartil itu termasuk ritme bacaan, tapi dia yang keempat. Jadi tartil, tahqiq, tadwir, hadar. Tetapi penulis di sini condong bahwasanya tartil itu yang mencakup 3 ini, bukan sebagai ritme tersendiri. Nah, jadi tartil kata penulis hafizahullah ada 3 cara baca. Yang pertama ada namanya tahqiq. Ada namanya tahqiq. Nah, yaitu membaca Al-Quran dengan lambat. Jadi ini yang paling lambat itu namanya tahqiq. Lambat dan tenang sesuai hukum tajwid yang benar. Tingkatan ini lebih pantas digunakan pada proses belajar mengajar. Nah, biasanya kalau belajar mengajar dia pakai tahqiq. Karena kenapa pakai tahqiq? Agar lebih detail. Karena kalau dia kecepatan atau sedang sulit ditangkap oleh murid. Nah, yang kedua kecepatannya ada tadwir. Kalau tadi tahqiq lambat, kalau tadwir ini pertengahan, yaitu bacaan dengan kecepatan sedang. Jadi nggak terlalu lambat, tidak lambat, dan tidak juga cepat. Dengan tetap membaca hukum tajwid. Nah, yang ketiga ada namanya hadar. Ini biasanya kalau lagi Ramadan, imam-imam tarawih baca pakai hadar.
Karena mereka punya apa? Punya target. Di Ramadan selama tarawih 30 juz. Satu malamnya 1 juz. Bahkan sebagian 2 juz. Kalau bacanya pakai tahqiq, itu nggak selesai-selesai. 1 juz mungkin lama sekali gitu salatnya. Sehingga mereka pakai hadir. 1 juz pada 11 rakaat dengan waktu yang tidak terlalu lama. Nah, kita nggak bisa ngebayangin itu. Salat tarawih bacanya pakai tahqiq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu lama sekali itu, nggak selesai-selesai 1 juznya. Nah, biasanya ketika Ramadan, Imam Tarawih itu bacanya dengan hadir, yaitu dengan cepat. Tapi tetap menjaga hukum tajwid. Karena sebenarnya ada tingkatan keempat, yang kecepatan itu tingkatan yang salah, yang ditanbih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan Adabi fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu namanya tingkatan hadromah. Apa itu hadromah? Cepet banget sampai nggak dipahamin apa yang dibaca itu. Hukum tajwidnya apa? Ditabrak semua. Ini bacaan yang tidak boleh, yaitu namanya hadromah. Nah, sekarang kita akan praktekkan 3 tingkatan ini pada contoh yang akan dibawakan oleh penulis Hafizahullah. Nah, di sini ada 2 contoh. Jadi nanti usahakan didengarkan, kemudian nanti mungkin dipraktekkan ya. Tapi ayat yang kedua saja, karena kalau ayat yang pertama, contoh yang pertama panjang. Nah, jadi sekarang kita ada 3 tingkatan. Tahqiq yang paling lambat, tadwir yang pertengahan, hadir yang cepat. Kita baca dengan tahqiq dulu. Setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ini yang lambat, tahqiq. Sekarang tadwir pertengahannya. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ini tadwir. Kalau berikutnya hadir cepat. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Nah, afwan. Inna kadzalikanya tadi Anda lambangkan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Nah, jadi ini hadir, cepat. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua yang kita akan baca satu persatu dengan 3 ritme, tahqiq, tadwir, dan hadir. A'udzubillahi minasyaitonir. Pertama tahqiq dulu, kemudian tadwir, kemudian hadir. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ini tahqiq. Ini ada tanda sholat ya, berarti dia boleh berhenti, boleh disambung. Disambung lebih utama, tapi kalau berhenti pun tidak masalah. Yang kedua, tadwir.
Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ini tadwir. Yang ketiga dia lebih cepat. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Nah, ini tingkatannya. Sekarang kita akan baca satu persatu dari tahqiq dulu yang lambat, kemudian pertengahan, kemudian yang cepat. Tahqiq, tadwir, hadir. Nah, kita mulai dari dari Abu Ibrahim. Silakan Abu Ibrahim. Nah, Ustaz. Bismillah. Ya ayyuhan nasu ulang Ustaz ya. Nah, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Gitu Ustaz. kayaknya ini masuk tadwir ya, pertengahan ya. Kalau bisa agak lambat lagi temponya. Jadi tahannya. Ya, emang di sini perlu latihan ya. Orang yang Iya. tahqiq ini biasanya ketika mereka sering mendengarkan syekh dan mengikuti. Nah, Jadi, nah, tapi silakan nggak apa-apa. Berikutnya coba. Kalau misalnya lebih cepat sedikit seperti apa? jadi ini yang mana Ustaz? Yang lambat atau Ya, sekarang coba yang lambat dilambatin. Tadi sepertinya dia masuk tadwir. itu ya? Bismillah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Nah, begitu. Itu tahqiq. Itu yang lambatnya. Nah, sekarang yang cepatnya, hadir. Silakan. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Nah, nanti insya Allah di pembahasan mat kita akan bahas. Jadi yang membedakan itu apa? Antara matnya yang panjang huruf jadi dua harokatnya hadir dengan tadwir dan tahqiq tentunya berbeda seperti itu. Nanti insya Allah kita akan pelajari terkait mat dulu. Nah, ya Ustaz. barakallahu fiik. Kemudian Pak Alex, silakan Pak Alex. Nah, Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Nah, coba dikurangin sedikit temponya. Ya, maksudnya dicepetin sedikit sehingga masuk tadwir. Ulang lagi, Ustaz. Berikutnya. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Baik, mungkin seperti ini aja, Barakallahu Fiik, Pak Alex. Mungkin nanti bacanya masing-masing dengan baca seperti apa. Nanti insya Allah kami sebutkan ini masuknya kepada tahqiq, tadwir atau hadir. Karena mungkin kita aja bacanya perlu banyak latihan ya seperti itu. Jadi kita baca dulu aja. Nanti antum baca seperti ini. Coba nanti ketika kita masuk ke praktek-praktek berikutnya, ketika kita sudah belajar makhraj, sifat, ini mohon semuanya bacanya dengan tahqiq seperti itu. Ketika sudah masuk nanti tahap berikutnya. Adapun sekarang bacanya dengan bacaan masing-masing saja seperti apa sih kecepatannya seperti itu aja mungkin. Nah, ya mungkin Pak Alex bisa sekali lagi diulangi bacanya Pak Alex, bacaan normal antum. Ya, nampak. Ya ayyuhan nasu antumu fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Nah, mungkin ini masuk ke tadwir ya, masuk ke tadwir. Walaupun tadi mungkin di awalnya ya ihnasu antumul fuqara ilallah ini bacanya agak cepat. Nah, tapi begitu masuk wallahu wal ghaniyyul hamid ini masuk ke tadwir gitu. Masuk ke tadwir. Ya. Berikutnya Jazakallahu khairan Pak Alex. Kemudian berikutnya Pak Alif, ada Pak Alif?
Ya ada Ustaz. Ya, silakan. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Nah, ini Masya Allah tadwir juga. Karena memang ketika baca normal sih kebanyakan orang tadwir ya. Ketika baca dengan syekh biasanya mereka tahqiq seperti itu. Ya, barakallahu fiik. Kemudian Pak Budi Darmanto, silakan Pak Budi. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Nah, ini Masya Allah bacanya. Jadi salah seorang Masjidil Haram. Suaranya agak mirip. Eh, apa namanya? Ibu Sabil atau siapa? Mungkin maksudnya kehadir ya bacaan tadi. Maksudnya kehadir. Cepat. Ritmenya bagus seperti itu. Ya. Kemudian Pak Budi Susanto silakan. Nah, Ustaz. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Afwan, dihidupkan lagi suaranya Pak Budi tadi Oh, sebenarnya. ya, Ustaz. Ya. Maaf. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu wal ghaniyyul hamid. Nah, ya ini juga tadwir sepertinya baca normal ya. Ini tadwir insya Allah. Nah, berikutnya Pak Diki, baru kalafik tadi Pak Budi. Pak Diki silakan. Ya, Ustaz. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Nah, Masya Allah. Ini lebih ke ini ya, lebih condong ke tahqiq ya. Walaupun antara walaupun antara tadwir dan tahqiq, tapi lebih kepada ini. Nah, Nah, Ustaz. barakallahu fiik. Kemudian Pak Maman lagi tidak bisa baca karena ada halangan. Silakan Pak Anto. Nah, Ustaz. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Nah, Pak Anto. Karena sesuai prediksi Anda sih kalau Pak Anto ini kemungkinan tahqiq dan benar tahqiq ya maksudnya. Iya Ustaz, karena kita belajar Ustaz. Jadi pakai Oh, tahqiq Ustaz. insya Allah. Belajar di daerah mana Pak? Enggak, karena kita kan lagi tasim Ustaz. Jadi pakai Oh tahqiq iya. aja Ustaz. Nah, ya, jadi tadi bacaan Pak Anto ini maksudnya ke tahqiq ya. Nah, cuma biasanya tahqiq ini memang buat ketika belajar. Tahqiq ini ketika belajar, tadir itu ketika baca normal seperti itu. Dan hadir itu biasanya kalau orang-orang yang hafal Quran, mereka ketika merojah pakai hadir. Dan ketika imam taraweh seperti itu pakai hadir. Ini pembiasaannya saja seperti itu. Karena kalau bacanya dengan lambat mendayu-dayu itu pas lagi taraweh sebenarnya akan lama selesai. Bahkan imam-imam Masjidil Haram itu ketika mereka sudah masuk ke Ramadan, kebetulan tahun kemarin anak Ramadan di Mekah gitu, mereka yang tadinya biasanya baca mendayu-dayu gitu, karena ada seperti Mekah yang 4 bulan atau 5 bulan, yang biasanya bacanya Masya Allah gitu, mendayu-dayu. Tapi begitu masuk ke Ramadan, mereka bacanya dengan hadir gitu. Ya biasanya dengan tahqiq atau tadwir ketika sholat, begitu masuk raweh, apalagi 10 malam terakhir, itu hadir mereka bacanya. Masya Allah. Semoga Allah berikan kita rezeki lagi buat sholat di Masjidil Haram. Amin Ustaz, amin. Baik. Mungkin sampai sini dulu ya. Materi berikutnya insya Allah kita masuk ke pembahasan bagus ini, makharijul huruf. Ini saja waktunya tinggal sedikit, jadi kita tunda ke pekan berikutnya insya Allah. Nah, ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan kalau ada pertanyaan.
Apa Ustaz? Ya. Ini tapi belum masuk memang ke makhraj ujul huruf ya Ustaz. Tapi boleh Ustaz nanya Ustaz ya. Kalau nanti Anda lihat dulu ya, misalnya apakah dijawab sekarang atau nanti. Jadi kita Ah, silakan. Ya, silakan. mengenai huruf kop ya Ustaz. Dia itu nggak boleh bocor kan Ustaz, huruf ko itu. Ko, kop. Kalau masalah bocor atau tidak bocor dia nanti ke ini, ke sifat huruf ya, ke sifat Iya. huruf. Nanti itu ada pembahasan. Tapi mungkin Anda mendengar di seperti kori-kori besar itu seperti Husori, terkadang beliau koknya seperti ada bocor gitu. Enggak, Pada itu ingat, maksud saya gini Ustaz. ya, Dia itu ko itu sifatnya nggak boleh bocor gitu kan Ustaz. ya, betul. Ya itu maksud saya gitu Ustaz. Nah, nggak boleh bocor Ya soalnya. suaranya di dalam gitu. Ko tebal gitu Ustaz ya. Ya, ya begini. Secara ringkasnya huruf qaf itu memang dia tidak bocor suara dan tidak bocor nafas karena Nah, sifat itu yang Anda tanya Ustaz. Oh, berarti betul Ustaz ya. ya betul. Jadi bukan ka tapi ko ko Nah, seperti kalau ko itu kan bocor nggak boleh berarti Ustaz ya kan? ya betul. Nah, itu. Oh, benar. Syukron Ustaz. Itu aja Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Insyaallah ini nanti kita pelajari insyaallah. Silakan, ya ada pertanyaan lain. Kalau tidak ada ini sudah jam 9:01. Kita cukupkan saja mungkin ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua dan semoga ini menjadi amal soleh kita semua. Dan akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz.